Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas kita, pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini kita akan membahas topik tipe data dan variabel. Berikut ini tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Jadi beberapa item yang harus kalian capai pada materi kali ini. Dan ini daftar pustaka, jadi beberapa buku yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Untuk materi ini kontennya ada beberapa, yaitu yang pertama tipe integer, bilangan bulat, tipe floating point, bilangan real, tipe karakter, tipe boolean, variabel, tipe casting, dan yang terakhir ada tipe string. Apa itu tipe data dan variabel? Jadi dua hal ini itu termasuk dalam elemen fundamental paling penting di dalam pemrograman Java. Jadi seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya, Java juga mendukung beberapa macam tipe data. Nah, tipe data ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan ketika kita membuat program. Terdapat 4 kelompok tipe data sederhana, yaitu yang pertama integer, yang kedua floating point, yang ketiga karakter, dan yang keempat adalah boolean. Nah, tipe data sederhana ini hanya mampu menampung nilai tunggal, bukan objek-objek yang bersifat kompleks. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tipe integer atau bilangan bulat. Jadi, terdapat 4 tipe data. Jadi tabel ini akan menjelaskan tipe datanya apa, ukurannya dalam bit, dan juga rentang nilainya. Jadi ada 4, yaitu yang pertama ada byte, short, integer, dan long. Tipe byte ini merupakan tipe terkecil dari tipe integer. Pada umumnya digunakan pada saat kita bekerja dengan sebuah data stream dari suatu file maupun jaringan, yaitu untuk keperluan proses membaca atau menulis. Tipe ini juga digunakan pada saat bekerja dengan data biner yang tidak kompatibel dengan tipe-tipe lain yang didefinisikan di dalam Java. Jadi contoh deklarasi variabel yang bertipe data byte. Jadi untuk deklarasi variabel yang pertama kita tulis adalah tipe datanya apa. Jadi tipe datanya byte, spasi, diikuti dengan nama variabel. Jadi untuk contoh baris pertama ini adalah tipe datanya byte dan nama variabelnya adalah A. Lalu ditutup dengan titik koma atau semikolon. Ini untuk mendeklarasikan satu variabel. Bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang sama? Contohnya bisa kita lihat di baris kedua, yaitu tipe datanya apa, byte, terus nama variabel pertama diikuti dengan nama variabel kedua, ya, mereka dipisah dengan tanda koma lalu ditutup dengan titik koma atau semikolon. Begitu juga untuk baris yang terakhir, tipe datanya byte, spasi, nama variabelnya untak, U-nya huruf besar. Jangan lupa ditutup dengan semikolon atau titik koma. Lalu kita lanjut ke tipe data short. Jadi ini tipe data yang berukuran 16 bit. Ya, rentang nilainya seperti kita lihat di sini. Contoh deklarasinya sebenarnya sama seperti tipe data sebelumnya, bedanya hanya di awalnya. Jadi short spasi saya. Short ini adalah tipe datanya, saya ini adalah nama variabel. Begitu juga jika kita ingin mendeklarasikan beberapa variabel secara sekaligus. Jadi nama variabel yang pertama makan, koma, lalu dilanjut dengan nama variabel yang kedua minum. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu tipe integer. Tipe ini paling banyak digunakan untuk merepresentasikan nilai integer karena dianggap paling efisien.
Biasanya juga digunakan untuk sebagai indeks ya dalam struktur perulangan seperti for, while, do while, maupun di dalam konstruksi sebuah array. Contoh deklarasinya, yang pertama sama ya sebenarnya. Jadi pertama kita tulis tipe datanya apa, yaitu integer, int, spasi diikuti dengan nama variabelnya apa. Contoh program yang pertama. Jadi di sini contoh program perhitungan. Jadi kita deklarasikan baris yang pertama ini deklarasi sebuah variabel A dengan tipe data byte. Lalu kita inisialisasi atau kita memberi nilai awal berupa 1. Jadi variabel A nilainya adalah 1. Lalu yang kedua, kita membuat variabel B dengan tipe datanya short dengan nilai inisialisasi 2. Terus ini adalah variabel dengan nama C, tipe datanya integer, nilainya 3. Lalu kita juga mendeklarasikan variabel dengan nama D, tipe datanya integer. Lalu coding berikutnya adalah D sama dengan A plus B plus C. Jadi hasilnya adalah A itu 1, 1 ditambah 2, ditambah 3, hasilnya 6. Jadi seharusnya ketika D dicetak, jadi sistem .out.println adalah untuk mencetak teks pada layar, hasil sama dengan D, D-nya tadi 6. Jika kita lihat di hasil output, maka yang muncul adalah hasil sama dengan 6. Lalu kita lanjut ke tipe long. Biasanya ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang nilainya berada di luar rentang tipe integer. Biasanya terpaksa digunakan pada tipe integer yang sudah tidak cukup lagi untuk menampung nilai. Karena memang ukuran dari tipe data long ini lebih besar dibandingkan dengan tipe integer. Untuk deklarasinya sama. Jadi ini tipe datanya long diikuti dengan nama variabelnya, misalkan jumlah detik, jarak cm, atau second. Next kita beralih ke tipe floating point atau bilangan real, yaitu digunakan untuk merepresentasikan nilai-nilai yang mengandung pecahan atau angka desimal di belakang koma. Contohnya 3,14, 10,6. Bilangan-bilangan ini disebut dengan bilangan real. Contoh kasus yang membutuhkan penggunaan tipe data ini adalah perhitungan luas dan keliling lingkaran. Karena apa? Karena untuk menghitung luas dan keliling lingkaran kita membutuhkan pi, sedangkan nilai pi adalah 3,14 atau mengandung nilai di belakang koma. Seperti itu. Atau jika kita melakukan perhitungan yang melibatkan trigonometri seperti sinus dan kosinus, kita bakal butuh tipe data floating point. Ada dua jenis. Yang pertama ada float dan double. Untuk tipe data float, ini menandakan nilai-nilai mengandung presisi atau ketelitian tunggal atau single precision yang menggunakan ruang penyimpanan 32 bit. Presisi tunggal biasanya lebih cepat untuk prosesor tertentu dan memakan ruang penyimpanan setengah kali lebih sedikit dibandingkan dengan presisi ganda atau double precision. Contohnya, untuk deklarasi variabel sama ya, tipe datanya apa diikuti dengan nama variabel. Yang kedua, tipe data double. Kalau ini bedanya dengan yang sebelumnya, ini adalah 64 bit dan termasuk di presisi ganda. Pada prosesor modern seperti saat ini yang telah dioptimasi untuk melakukan perhitungan matematis dengan kecepatan tinggi, tipe double justru akan lebih cepat daripada tipe float. Lalu semua fungsi matematis dalam Java seperti sin, cos, sqrt
akan mengembalikan nilai dengan tipe data double. Jadi ketika kita menggunakan fungsi sin, cos, tangen, nah nilai yang dikembalikan dari fungsi ini itu tipe datanya double. Jadi kita juga harus menyimpan ke tipe data yang sama, yaitu double. Jika kita membutuhkan hasil perhitungan dengan ketelitian tinggi, maka pilihan terbaik adalah tipe data double. Contoh deklarasinya masih sama, tipe datanya apa, double, spasi, diikuti dengan nama variabelnya. Contoh program. Program ini adalah program untuk menghitung keliling dari suatu lingkaran. Jadi pertama kita deklarasikan variabel pi 3,14,16 menggunakan tipe data double, lalu variabel r atau jari-jari, tipe datanya double, nilainya 2,12. Lalu kita deklarasikan variabel keliling. Di bawahnya keliling sama dengan, sesuai dengan rumus keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali pi kali r atau jari-jari. Lalu kita cetak hasilnya, keliling lingkaran sama dengan keliling. Ketika kita running program ini, maka yang akan keluar adalah keliling lingkaran sama dengan 13,320384. Next adalah tipe karakter. Jadi di Java, tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai berupa karakter adalah char. Jadi hampir sama seperti bahasa pemrograman lain. Java menggunakan karakter Unicode untuk merepresentasikan semua karakter yang ada dengan ukuran 16 bit atau nilai rentang sampai dengan 65.000. Kumpulan karakter standar ASCII berada pada rentang 0 sampai 127. Contoh deklarasinya, jadi tipe datanya char diikuti dengan nama variabel. Contoh program yang ketiga, jadi kita akan mendeklarasikan dua variabel bertipe data char, yaitu ch1 sama dengan 65, ch2 sama dengan b. Jangan lupa menggunakan petik 1, b, petik 1. Ketika kita cetak, perbedaannya apa? Di sini kita kenapa kok memberi nilai integer? 65 ini kan nilai integer. Tapi ketika dicetak, kenapa kok yang tampil adalah A? Karena pada tabel ASCII, nilai 65 itu sama dengan karakter A besar. Seperti itu. Nah ini pembahasannya sesuai dengan karakter ASCII maupun Unicode. Untuk nilai 65 sama dengan karakter A huruf atau A huruf A besar. Meskipun dalam Java tipe char bukan termasuk ke dalam tipe integer, namun kita masih dapat melakukan operasi terhadap tipe data ini. Contoh programnya program 4. Jadi misalkan kita deklarasikan char ch sama dengan A besar. Kita cetak ch lama, lalu kita tambah ch plus plus itu sama dengan ch sama dengan ch plus 1, atau ch-nya di increment. Ketika kita cetak ch baru, dia akan berubah menjadi b. Karena seperti yang contoh program sebelumnya, A besar, karakter A besar ini sebenarnya sama dengan nilai 65. Ketika kita tambah 1 berarti 66. Kita cek ke tabel ASCII, 66 itu sama dengan karakter B besar. Tipe boolean ini digunakan untuk menampung nilai logika, yaitu nilai yang hanya memiliki dua buah kemungkinan, benar atau salah, ditandai dengan kata kunci boolean. Jadi ini dalam bahasa Java direpresentasikan dengan kata kunci true untuk bernilai benar dan false untuk bernilai salah. Tipe data ini adalah tipe yang dikembalikan oleh semua operator relasional yang selalu dibutuhkan pada saat menulis ekspresi atau kondisi dalam struktur pemilihan dan pengulangan seperti if, for, dan while. Contoh deklarasinya, boolean B benar, boolean 1 ini salah. Karena nama variabel tidak boleh diawali dengan angka.
boleh yang true, boleh yang nilai, dan begitu seterusnya. Kita lihat di kode program 5, integer index sama dengan 0. While index, jadi selama index lebih kecil daripada 5, dia akan menjalankan dua baris ini. Jadi perulangannya akan running terus dengan menjalankan dua baris ini, sistem out.println dan index plus plus. Jadi yang pertama kan index sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 5, ya benar, maka dia akan mencetak baris ke 0 plus 1, 1. Dan indeks ditambah, berarti indeks plus 1 sama dengan 2. Indeksnya masih 0 ya. 0 plus 1, 1. Terus cek lagi ke atas. 1 lebih kecil dari 5, oke. Maka cetak baris ke 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Jadi indeks plus plus di increment indeksnya kan masih 1 tadi. Terus ditambah 1 sama dengan 2. Maka dicek lagi 2 lebih kecil dari 5. Maka akan menjalankan perulangan ini lagi. Begitu seterusnya. Ini tadi pembahasan dari slide tadi. Selama nilai tersebut bernilai true atau benar, maka perulangan akan terus dilakukan. Jika perulangan terus dilakukan, maka statement di dalamnya juga akan dikerjakan, yaitu di dalam tanda kurung kurawal, dua baris kode yang menampilkan nilai indeks plus 1 dan mengerjakan perintah indeks plus plus. Variabel, yaitu komponen dasar yang harus dimiliki dalam bahasa pemrograman. Digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data tertentu di dalam memori komputer. Setiap variabel memiliki lingkup, skop, dan waktu hidup di dalam memori. Deklarasinya, bentuk umum, tipe data diikuti dengan nama variabel. Ini untuk mendeklarasikan satu variabel. Bagaimana kalau kita mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus? Caranya seperti baris kedua. Jadi tipe data spasi nama variabel 1, nama variabel 2, semikolon atau titik koma. Contoh, mendeklarasikan variabel dengan nama X dan tipe data integer, maka kita tulis int spasi X. Contoh, mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data sama, maka int, misalkan kita integer ya, int spasi X, Y, Z. Seperti ini, C-nya huruf kecil ya seharusnya. Lalu terdapat beberapa batasan dalam pemberian nama variabel yang harus kita ikuti. Pertama, tidak boleh mengandung spasi. Jadi contoh ini salah, ini benar, ini benar. Tidak boleh berupa angka atau diawali dengan karakter numerik atau angka. Boolean 1 ini salah karena diawali dengan angka. Double T1 ini benar karena diawali dengan karakter. Lalu syarat ketiga, tidak boleh mengandung karakter simbol kecuali tanda $. Ini salah, baris yang kedua benar. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah didefinisikan di dalam Java. Ini B-nya huruf kecil ya. Byte while salah, karena while ini sudah digunakan oleh Java. Begitu juga break ini juga sudah digunakan, jadi tidak boleh dipakai sebagai nama variabel. Di dalam satu blok program, nama variabel harus berbeda atau unik dari variabel lainnya, jadi nggak boleh sama. Contohnya, integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2, integer C sama dengan 3, integer B sama dengan 4. Nah, baris yang terakhir ini salah, karena kita sudah punya variabel B. Kenapa kok dideklarasikan lagi? Pasti nanti hasilnya akan error, seperti itu. Terus usahakan nama variabel sedeskriptif mungkin, sehingga kode program lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain, terutama bila kita bekerja di dalam sebuah tim. Lalu lanjut ke inisialisasi variabel. Nilai inisial adalah nilai yang digunakan sebagai nilai awal atau default sebelum akhirnya variabel tersebut diisi atau diganti dengan nilai lain. Bentuk umumnya jadi tipe data nama variabel sama dengan nilai. Atau tipe data nama variabel 1 sama dengan nilai 1, nama variabel 2 sama dengan nilai 2. Contoh proses inisialisasi nilai saat mendeklarasikan variabel. Int indeks sama dengan 0. Jadi kita memberikan
nilai 0 ke variabel indeks yang bertipe data integer. Sama seperti ini, kita punya variabel ch, kita kasih nilai a besar, tipe datanya char. Ruang dan daur hidup variabel. Variabel yang dideklarasikan di dalam ruang lingkup skop atau blok tertentu hanya akan dikenali di dalam blok itu saja atau lingkup yang itu saja. Jadi di luar blok itu pasti tidak bisa mengenali variabel tersebut. Dalam Java, blok diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Contoh program 6. Jadi ini kita bisa lihat if, nah ini adalah awal blok dan ini adalah akhir dari blok. Tipe casting. Dalam kasus tertentu, kita perlu mengubah nilai suatu variabel dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Jika kedua tipe data tersebut kompatibel atau cocok, maka Java akan melakukan konversi secara otomatis. Namun jika kedua tipe data tidak kompatibel atau cocok, maka kita perlu melakukan tipe casting terhadap variabel yang akan dikonversi tersebut. Konversi otomatis, syaratnya kedua tipe data kompatibel. Tipe data tujuan memiliki rentang lebih besar daripada tipe data awal. Contohnya yang akan dikonversi secara otomatis adalah kita konversi dari tipe byte ke tipe integer. Kenapa bisa otomatis? Karena tipe integer rentang nilainya lebih besar dari byte. Kalau memang belum jelas, kalian bisa lihat di slide sebelumnya di tabel itu kan dijelaskan nanti ada ukurannya dalam bit berapa. Jadi misalkan byte B sama dengan 2, integer C sama dengan B. Nah ini bisa karena B kan tipe datanya byte dan lebih kecil daripada integer, jadi secara otomatis akan dilakukan konversi oleh Java. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menulis seperti ini, integer C sama dengan integer B, ini tidak perlu karena tipe datanya kompatibel. Bagaimana dengan tipe data yang tidak kompatibel? Misalkan kita konversi dari tipe integer ke byte, maka kita butuh tipe casting. Bentuk umumnya seperti apa? Dalam kurung tipe data target diikuti dengan nilai. Contohnya, misalkan kita mau konversi integer ke byte, kita punya integer A, nilainya 257, terus kita mau konversi ke byte, kita simpan di variabel B. Maka kita tulis byte B sama dengan dalam kurung byte A. A dikonversi ke byte, disimpan di B, seperti itu. Hasilnya berapa? Kita bahas dulu. Perlu diperhatikan bahwa hasil konversi adalah sisa bagi dari nilai yang akan dikonversi dibagi dengan rentang nilai dari tipe byte. Hasil dari kode di atas variabel B akan bernilai 1. Loh, kenapa kok 1? Karena nilai tersebut didapat dari sisa bagi 257 dan 256. 257 adalah nilainya yang akan dikonversi, 256 itu adalah ukuran dari tipe data byte yang dihitung dari min 128 sampai dengan 127, seperti itu. Contoh lain, kita akan konversi dari double ke integer. Double D sama dengan 123,456. Kita konversi ke integer. Hasilnya seperti apa? Hasilnya X akan bernilai 123 dan nilai desimal di belakang koma akan dibuang karena memang integer tidak bisa menampung nilai di belakang koma. Jadi kita ambil nilai atau kita ambil bilangan bulatnya saja, seperti itu. Tipe string. Dalam Java, string bukan merupakan tipe data sederhana seperti yang terdapat dalam C atau C++. String didefinisikan sebagai suatu objek. Contoh deklarasinya sama. Ini semikolom ya, string str. str sama dengan petik 2 karena string jadi depan belakangnya
harus diikuti dengan petik 2. Seperti itu. Di sini str adalah objek dari tipe data string, bukan variabel dengan tipe sederhana. Str sendiri memiliki metode khusus, variabel str ya. Variabel str memiliki metode khusus untuk memanipulasi nilai di dalamnya. Contoh, kita membuat variabel spasi, isinya spasi saja, dan nama lengkap Nuril SD, nama lengkap 2 Nuril spasi SD. Ketika cetak, hasilnya adalah seperti ini. Jadi bedanya yang pertama tanpa spasi, yang kedua dengan spasi. Nah, bagian terakhir adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini silakan dikerjakan di Microsoft Word. Jadi kalian buat laporan H4 dan di awalnya kalian beri deskripsi tipe data dan variabel, beri nama kalian, NBI, kelasnya apa, misalkan pemrograman berorientasi objek A, berarti di sini diganti A, B, C, D, dan seterusnya, kode programnya apa, terus screenshot dari hasil program. Laporan dikonversi ke PDF, kalian upload di Elitab. Jadi ada 5 soal. Soal yang pertama, buatlah contoh 10 nama variabel yang benar dan 10 nama variabel yang salah. Ini soal yang kedua, jadi ketik ulang kode program yang ada di seluruh slide materi ini. Jadi kan tadi di sela-sela materi kan ada beberapa contoh program, nah itu kalian ketik ulang, kalian running, terus kalian masukkan ke dalam laporan. Soal yang ketiga, silakan buat program seperti output ini, hasilnya harus sama, dan di dalam program tadi harus ada 3 macam tipe data yang berbeda. Soal yang keempat, buat program untuk menghitung luas lingkaran di mana nilai jari-jari itu sudah diinisialisasi dari awal. Jadi bukan, saya tidak minta input dari keyboard ya, jadi nilai jari-jarinya itu sudah diinisialisasi dari awal. Dan soal yang terakhir, buat program yang di dalamnya terdapat 9 tipe data, sesuai yang dijelaskan dalam materi kali ini. Sekian materi dari saya untuk topik tipe data dan variabel. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.